untuk mengajak adik-adik belajar tentang farmakologi obat-obat pada gangguan tiroid. Sebelumnya dari bagian fisiologi atau dari bagian biokimia sudah pernah dapat kayak ini? Belum? Sudah apa belum? Sepertinya belum, Dok. Oh, saya kira slide saya berhenti. Ya, jadi kita akan lebih mudah memahami penggunaan obat-obat itu kalau kita sebenarnya kalau kita juga paham bagaimana hormon tiroid, hormon paratiroid itu disintesis, kemudian hormon itu bekerja di tingkat seluler, ya biasanya yang membahas itu dari bagian faal atau mungkin dari biokimia ya, bisa yang itu. Ya. Ini jalur sinyal yang diaktifkan oleh hormon perangsang tiroid. Kita tahu bahwa tiroid kita itu untuk stimulasi untuk sintesis diawali dengan stimulasi oleh tiroid stimulating hormone. Ya, jadi jalur sinyal yang diaktifkan oleh hormon perangsang tiroid atau TSH ini ya, di sel folikel tiroid. Pertama, TSH itu berikatan dengan reseptor ini, dengan reseptor hormon tiroid tentunya ya, THSR itu mengaktifkan ada 2 subtipe protein G alpha, GG dan GS ini ya. Protein ini akan mengaktifkan dua jalur pengaturan yang berbeda. Ini CAMP ya, CAMP dan jalur fosfolipase C atau FLC atau PLC masing-masing pada jalur CAME. Kemudian ini tadi protein GS tadi mengaktifkan adenilat siklase, kemudian dengan diaktifkannya adenilat siklase, maka adenilat siklase akan mengubah adenosin trifosfat menjadi ATP dan seterusnya ya, berikatan dengan subunit pengatur ya, dari protein kinase atau PKA, melepaskan dan mengaktifkan subunit katalitik C dari protein tersebut ya. PKA yang diaktifkan itu mengaktifkan transkripsi gen yang terlibat dalam produksi hormon produksi hormon tiroid. Simporter natrium, mana 4? Ya, 4B. Aktivasi dari simporter natrium yodida tiroglobulin dan tiroid peroksidase pada jalur PLC yang 2A ini 2A yang jalur 2B, aktivasi protein GG merangsang PLC yang menghidrolisis fosfatidilinositol 45 bifosfat atau BAB2 menjadi diasilgliserol.
dan inositol 145 trifosfat atau IP3 di sini ya. Nah, IP3 akan berikatan dengan reseptor retikulum endoplasma melepaskan kalsium. Nah, diikuti oleh peningkatan kalsium dari medium ekstraseluler. Astagfirullah. Maaf lagi nggak enak badan ini dari tadi malam. Ya. Nah, jalur PLC melalui aktivasi kalsium MK melalui BKC, ya, ini mengatur penghabisan apikal yodida, pembentukan H2O2, yodinasi hidroglobulin dan aktivasi konstitusi sintase oksida nitrat. Garis putus-putus ini menggambarkan pergerakan partikel kan. Ya. Nah, ini di bagian ini ya. Jadi sintesis sekresi hormon tiroid itu oleh sel folikel tiroid. Yang pertama diawali dari masuknya yodium ke dalam sel ya, melalui simporter sodium simporter garam yodin ini ya, diangkut ke koloid terutama melalui saluran Petrin masuk ke daerah koloid ini dengan cara eksositosis. Nah, 2 itu menghasilkan hidrogen peroksida. Dengan adanya hidrogen peroksida, tiroid peroksidase atau TPO mengoksidasi yodida dan menempelkannya pada trigliserid. Pada tiroglobulin ya. Pada tiroglobulin. Nah, kompleks tiroglobulin kemudian diinternalisasi ke dalam sel folikel, masukkan ke sel folikel dan membentuk vesikel intraseluler. Nah, vesikel dicerna oleh lisosom. Ketika ini harus digunakan, maka ada enzim lisosom yang merusak vesikel ini agar T3 dan T4 bisa dimasukkan ke dalam sirkulasi. Jadi dengan pecahnya ini maka T3 T4 itu dilepaskan kemudian masuk ke sirkulasi. Nah, T3 dan T4 yang dilepaskan ke dalam aliran darah ini nanti akan melalui aliran darah akan dibawa ke tempat kerjanya ya, di sel-sel tempat tiroid, hormon tiroid itu bekerja. Nah, obat-obat itu bisa bekerja pada daerah ini pada proses pada proses pembentukan kompleks tiroglobulin dengan iodin tadi atau menjadi mid dan dit atau dari mid dan dit menjadi T3 T4 atau dia bekerja di menghambat supaya lisosom ini tidak pecah sehingga tiroid tidak jadi dikeluarkan. Nah, 1, 2, 3, paling tidak ada 3. Yang sudah terlanjur keluar, ya ini tidak bisa simptomatik saja.
ada berdebar-debar, ada ya, itu dengan obat-obat yang mengendalikan sistem saraf otonom. Nah, obat yang digunakan pada penyakit-penyakit gangguan tiroid ya, tergantung kondisinya, apakah hipotiroid, apakah hipertiroid. Kalau hipotiroid ya kita memberikan replacement terapi dengan tiroksin atau T4 atau triiodotironin atau T3. Kalau kondisinya hipertiroid, maka kita berusaha untuk menekan supaya tadi sintesis dan pengeluaran tiroid tadi tidak berlebihan. Ada macam-macam obatnya, ada gulungan tioamid, ada gulungan iodida, ada ipodat, ada iodin iodin I131. Nah, ini yang dengan dengan sinar gamma. Ya, tadi di depan tadi di slide berapa tadi yang gambar sintesis sampai dikeluarkannya T3 T4 tadi ya. Maka obat-obat itu bekerja ini iodida, tioamid, PTU, metamisol ini menghambat pembentukan kompleks iodin ke tiroglobulin membentuk MID dan DID. Kemudian selain menghambat ini untuk iodida, itu juga menghambat proteolysis dari dari vesikel tadi untuk menahan supaya T3 T4 tidak dikeluarkan ke dalam sirkulasi. Nah, yang sudah terlanjur keluar di dalam sirkulasi ada obat yang untuk mengendalikan, ada ipodat, ada beta blocker. Nah, beta blocker ini simptomatik saja. Kalau ipodat itu menghambat konversi dari T4 menjadi T3. Untuk thyroid replacement therapy kita bisa menggunakan levothyroxine atau liothyronin. Levothyroxine ini merupakan garam natrium T4. Ya, adalah obat yang paling umum digunakan untuk terapi penggantian hormon tiroid. Dan untuk levothyroxine ini menjadi obat pilihan untuk pengobatan hipotiroidisme. Untuk garam T3 atau liothyronin dan litotrik kalau liothyronin ini garam T3 saja. Kalau litotrik itu campuran antara T4 dengan T3. Ini juga digunakan untuk mengobati gangguan hipotiroid. Levothyroxine kalau di Medscape untuk dia Amerika dosisnya ada sampai kecil-kecil ini, tapi kita di Indonesia dari POM, dari BPOM itu yang saya tahu ada 2 dosis 50 dan 100. Jadi kalau memerlukan 25 ya ini 50 dibagi 2. Kalau memerlukan 75 ya di separuh, yang 50 di 1,5. Kalau memerlukan 100 ya 2 kali 50. Kalau tidak ada yang 100 ya. Kalau ada yang 100 berarti pakai yang 100. Kalau perlu menaikkan dosis ya, karena menaikkan dosis itu secara bertahap biasanya. Misalnya memerlukan 112 ya berarti satu tablet ini ditambah 1/4 yang 50. 125 ya 1,5 tablet. Begitu seterusnya untuk adjustment pemberian dosis terapeutiknya. Nah, mekanisme aksi dari T4 ya, untuk sintesis ya, hormon tiroid ini meningkatkan
laju metabolisme basal, meningkatkan pemanfaatan dan mobilisasi simpanan glikogen, mendorong gluconeogenesis, terlibat dalam perkembangan, pertumbuhan, dan perangsang sintesis protein. Ini tidak ada sintesisnya ya, ada apa namanya keketik situ. Untuk levothyroxine farmakokinetiknya pada pemberian secara peroral absorpsinya sedang saja ya, antara 40 sampai 80% di traktus gastrointestinal. Di bioavailability-nya rata-rata 64% pada kondisi tidak puasa. Kalau pada puasa mungkin bisa lebih meningkat ya, 79 sampai 81%, dan kadar puncaknya dicapai 2 sampai 4 jam. Ini lama. Untuk durasi pada hipotiroidisme onsetnya bisa beberapa minggu. Jadi bukan seperti kita minum obat sakit kepala atau turun panas ya, paracetamol. Ketika kita minum kemudian jarak 1 jam panas kita turun, sakit kepala kita turun. Ya, tapi untuk hipotiroidisme ini perlu beberapa hari untuk mencapai efeknya itu ya. Pada hipotiroidisme respon awalnya ya, sekitar 3 sampai 5 hari pada pemberian oral. Kalau diberikan intravena 6 sampai 8 jam ya, lebih cepat. Efek maksimum dicapai dalam beberapa minggu. Efek puncaknya pada pemberian intravena ya, bisa dicapai dalam 24 jam. Pada keadaan koma, ya, koma myxedema, respon awal pada penggunaan intravena dicapai 6 sampai 12 jam. Efek puncaknya dicapai dalam 24 jam. Untuk dosis pemberian, hipotiroidisme yang ringan itu memerlukan 1,7 mikrogram per kilogram atau 100 sampai 125 mikrogram per hari, QD itu, per hari ya, tidak melebihi 300 mikrogram per hari. Ya. Pada orang berusia 50 tahun kita perlu hati-hati apakah pasien kita ada gangguan penyakit kardiovaskuler atau tidak. Kalau ada gangguan kardiovaskuler ya, dosis awal biasanya 25 sampai 50 mikrogram per hari ya, dapat menyesuaikan dosis dengan tadi ya, separuh tablet yang seperempat tablet yang 50 ini ya, 12,5 sampai 25 mikrogram dinaikkan setiap 6 sampai 8 minggu. Nah, salah ngetik tidak nih saya. Nanti kalau salah ngetik dicek ya. Ini yang satu mestinya tidak dengan cardiovascular disease mestinya. Kalau yang dengan cardiovascular disease itu dosisnya memerlukan lebih rendah lagi ya. Menyesuaikan dengan dosis yang rendah 12,5 sampai 20 mikrogram setiap 4 sampai 6 minggu sampai pasien menjadi euthyroid dan konsentrasi TSH serumnya menjadi normal. Nah, penyesuaian setiap 6 sampai 8 minggu juga digunakan dengan kisaran dosis 100 sampai 125 mikrogram per oral per hari. Yang atas tidak dengan
Kardiovaskular disease yang bawah yang dengan kardiovaskular disease kayaknya ya. Pada hipotiroidisme yang berat, dosis awal bisa diberikan 12,5 sampai 25 mikrogram per oral per hari, disesuaikan dengan dosis 25 mikrogram per hari selama 2 sampai 4 minggu. Kemudian pada kondisi gangguan hipotiroidisme subklinis, ya, dosis awal bisa diberikan 1 mikrogram per kilogram berat badan, diberikan secara per oral per hari, ya, itu mungkin sudah cukup. Atau kalau tidak ada dimulai replacement terapi, ya, diberikan dengan dosis itu. Kemudian kalau tidak ini maksudnya kalau kita tidak tidak dengan terapi awal replacement terapi, maka kita harus memantau pasien setiap untuk status klinisnya. Pada kondisi koma mexedema diperlukan dosis 300 sampai 500 mikrogram diberikan secara intravena sekali. Kemudian dilanjutkan 50 sampai 100 mikrogram per hari sampai pasien dapat mentoleransi pemberian secara oral, ya, dapat mempertimbangkan dosis yang lebih kecil pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Ya, yang mexedema dengan kondisi tidak ada penyakit kardiovaskuler dengan yang ada penyakit kardiovaskuler, ya seperti yang di slide depan tadi, untuk memerlukan adjustment dosis, ya, karena pemberian hormon tiroid itu tadi efeknya meningkatkan metabolisme, maka peningkatan metabolisme itu akan meningkatkan beban kardial. Nah, beban kardial itu yang sering bisa menimbulkan serangan jantung. Levothyroxine itu tes tengahnya panjang, jadi diberikan cukup sekali sehari. Untuk kadar tunak atau steady state, ya, jadi kadar di dalam darah itu mencapai kadar terapi yang, ya, naik turun tapi berada di dalam kadar terapi, ya, itu memerlukan waktu sekitar 6 sampai 8 minggu. Kemudian untuk toksisitas, ya, levothyroxine itu hampir sama dengan kadar tiroksin. Manifestasi kliniknya mungkin kalau, ya, kadar tiroksinnya naik, kita orang yang hipertiroid tentu ada gelisah, ada palpitasi jantung, ada takikardi, ada intoleransi terhadap panas, berat badan turun tanpa sebab, ya. Ini karena metabolismenya orang yang tiroidnya berlebih tentu tidak meningkat, sehingga cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita akan banyak dibongkari, ya. Kemudian selain levothyroxine, untuk replacement terapi kita menggunakan liothyronine atau T3. Ya. Mekanisme aksi bentuk sintetis hormon T3 alami dengan mekanisme aksi, ya, mekanisme aksi yang sama seperti produk alami, ya. Jadi hormon tiroid ini meningkatkan laju metabolisme basal, meningkatkan pemanfaatan dan mobilisasi simpanan glikogen, dan juga memicu gluconeogenesis.
Untuk liothyronin atau T3 itu pada pemberian secara per oral absorpsinya cukup bagus ya, bioavailabilitasnya bisa mencapai 95%. Onset dicapai 2-4 jam. Kemudian untuk lama berefeknya bisa sampai beberapa hari pada orang dengan hipotiroidisme. Kadar plasma puncaknya dicapai pada pertemuan peroral 1-2 jam. Ya, kemudian efek yang maksimal itu akan dicapai 2-3 hari. T3 atau liothyronin setelah diabsorpsi kemudian didistribusi di dalam plasma akan terikat protein ya, dengan ikatan protein yang cukup tinggi. Ya. Ini hampir 99,7%, sehingga kita mungkin perlu hati-hati pada pemberian liothyronin dengan obat-obat yang juga sama-sama beringkatan dengan protein yang tinggi, karena nanti akan saling menggeser kadar bebas obat sehingga akan menimbulkan efek toksik yang tidak kita inginkan. Ikatan protein tinggi, metabolisme di liver tapi kurang kuat ya, diubah menjadi metabolit yang terdeiodinasi dan terkonjugasi. Jadi tiroid yang terdeiodinasi dan terkonjugasi untuk dieliminasi, untuk dikeluarkan ya, dari tubuh kita. Untuk eliminasinya, liothyronin itu waktu paruhnya cukup panjang juga, 2,5 hari. Ekskresinya dikeluarkan melalui urin dan juga melalui feses. Untuk dosis liothyronin atau T3 pada hipotiroidisme, dosis awalnya 25 mikrogram per oral per hari. Kemudian dosis itu bisa kita tingkatkan 25 mikrogram setiap 1-2 minggu ya. Sampai dosis tidak melebihi 100 mikrogram per hari. Untuk maintenance, dosis pemeliharaan ya, bisa diberikan 25-75 mikrogram per oral per hari. Liothyronin dapat menggunakan 10 sampai dosis liothyronin dapat dipakai 10 sampai 12,5 mikrogram. Ketiga dalam kombinasi dengan T4. Ya. Tadi di depan saya sampaikan bahwa bisa menggunakan levothyroxine secara single drug atau kombinasi levothyroxine dengan liothyronin T3 T4, tapi yang T4-nya perlu dikurangi dosisnya ya, sebesar 50 mikrogram mungkin untuk T4-nya. Tergantung kondisi klinik pasien kita yang mengalami hipertiroid ya, pada non-toxic goiter, dosis awal bisa 5 mikrogram per oral per hari, kemudian ditingkatkan 5-10 mikrogram setiap 1-2 minggu. Kalau pada lansia yang terlalu tinggi ya 5 mikrogram aja pada lansia. Ketika mencapai 25 mikrogram per oral per hari, bisa ditingkatkan 12,5 mikrogram atau 25 mikrogram tiap 1-2 minggu. Nah, kemudian untuk maintenance dosis pemeliharaan liothyronin atau T3 itu 75 mikrogram per oral per hari. Pada kondisi mexedema, dosis awal bisa diberikan 5 mikrogram per oral per hari, kemudian ditingkatkan 5-10 mikrogram per hari setiap 1-2 minggu. Ketika mencapai 25 mikrogram per oral per hari, dapat ditingkatkan
sampai 25 mikrogram setiap 1 sampai 2 minggu. Nah, untuk maintenance dose pada kondisi maxidema, dosis pemeliharaan 50 sampai 100 mikrogram per oral per hari. Kalau pasien kita dengan koma maxidema, dosis awalnya mungkin lebih tinggi, bisa 25 sampai 50 mikrogram kita berikan secara intravena. Untuk pasien dengan cardiovascular disease ya perlu hati-hati memberikan dosis yang lebih rendah, 10 sampai 20 mikrogram secara intravena. Dosis minimal 65 mikrogram per hari secara intravena, ya. Dikatakan bahwa dengan dosis ini mortalitasnya lebih rendah. Kemudian bisa diberikan dengan interval 4 sampai 12 jam untuk setiap pemberian, dengan interval pemberian tidak melebihi 12 jam. Adverse effect, efek yang tidak kita inginkan pada penggunaan T3 atau liothyronine ini, ya ada kejadian 1-10%, mungkin ada takikardi, hipotensi, infark miokard, ya, cardiopulmonary arrest. Ya, ini perlu hati-hati tadi yang makanya yang pada pasien dengan hiperturi dan ada hipoteri dan ada cardiovascular disease, kita perlu ekstra hati-hati dengan dosisnya tadi. Kemudian efek yang lebih ringan bisa ada CHF gagal jantung kongestif, ada hipertensi, ketutan, flebitis, bisa ada gejala angina dan juga demam. Itu tadi untuk replacement terapi pada pasien kita dengan kondisi tiroid yang rendah dengan kekurangan hormon tiroid. Kalau pasien kita yang kita hadapi orangnya dengan kadar tiroid yang berlebihan, maka secara farmakologi kita intervensinya adalah dengan menekan produksi atau rilis dari hormon tiroid tadi. Obat-obatnya ada propil thiourasil, ada metamisal, ya, ada garam yodium, ada iodin radioaktif tadi, iodin 131 tadi, obat-obat lain simptomatis, beta blocker ini mengendalikan sistem saraf parasimpatis. Propil thiourasil, metimasal ini menghambat sintesis tiroid atau dengan menghambat tadi di slide depan saya sampaikan, menghambat iodinasi dari lupotirosin dan pengikatan kopling dari pembentukan hormon tiroidnya. Nah, propil thiourasil juga menghambat konversi dari dari T4 ke T3, dari levothyroxine menjadi liothyronine. Ya, jadi propil thiourasil mekanisme kerjanya menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghalangi oksidasi yodium di kelenjar tiroid, menghambat sintesis T3 dan T4 dan T3. Ya. Kinetiknya propil thiourasil kalau kita berikan secara peroral, bioavailabilitasnya sedang sejak 75%. Kemudian lama berefeknya bisa 12-24 jam. Untuk eliminasi, propil thiourasil dikeluarkan dari tubuh pasien yang kita berikan obat ini, waktu paruhnya 1-2 jam. Ini akan pada kondisi gangguan ginjal, ya, pada
end-stage renal disease ya, mungkin akan ada peningkatan volume distribusi ya sampai 0,4 liter per kilogram. Kemudian setelah diabsorpsi, probability urasil itu akan ada ikatan protein sedang 80 sampai 85%. Pada dosis tunggal dicapai ya, dosis tunggal 200 atau 400 mg, maka kadar di dalam plasma itu bisa dicapai 6 sampai 9 mikrogram per mililiter. Nah, kadar puncak dicapai 1 sampai 2 jam. Untuk konsentrasi plasma puncak ya, pada pemberian 200 sampai 400 mg pemberian dosis tunggal, maka tadi kira-kira kadar di plasma kita capai 6 sampai 9 mikrogram per mililiter. Kemudian setelah didistribusi mencapai jaringan targetnya, kemudian akan kembali melewati organ-organ untuk eliminasi. Ya. Probability urasil akan mengalami metabolisme di liver menjadi konjugat glukuronid, ya, sulfat anorganik, metabolit belerang ya, dengan total clearance atau total bersihan dari tubuh sekitar 7 liter per jam. Ya, kemudian ekskresinya ke dalam urin itu sekitar 35%. Metabolisme di liver, ya, probability urasil itu mengalami glukuronidasi, ya, dikonjugasi dengan asam glukuronat dengan sulfat anorganik dan metabolit sulfur. Ya, tadi sama ya tadi. Ini sama dengan ini ya, tidak perlu sebenarnya. Ini sama dengan yang di bawah ini. Pemberian atau penggunaan dosis probability urasil pada pasien dengan hipertiroidisme, ya, mungkin dosisnya sekitar 300-450 mg per hari secara oral, kita berikan sehari 4 kali. Kemudian untuk loading dose ya, untuk dosis awal. Kemudian bisa ditingkatkan sampai 600 sampai 900 mg per hari. Ya. Tergantung dilihat efeknya. Dosis untuk maintenance 100 sampai 150 mg per hari diberikan sehari 4 kali. Pada krisis tiroid, dosis diberikan bisa sekitar 200 sampai 300 mg per oral, diberikan sehari 4 sampai 6 kali. Pada hari pertama ya. Pada hari pertama mungkin memerlukan 800 sampai 1200 mg per hari. Kemudian diturunkan secara bertahap. Beberapa praktisi ya, menggunakan dosis inisial 600 sampai 1000 mg ya, tidak 800 sampai 1200. Kemudian secara bertahap dosis dikurangi setelah respon awalnya dicapai. Untuk maintenance bisa diberikan dosis 100 sampai 100 mg per hari. Secara peroral diberikan 2 sampai 4 kali. Pada Graves' disease
bisa diberikan dosis 150 mg per oral sehari 4 kali, sehari 3 kali ya. Kemudian maintenance 50 mg per oral 2 sampai 3 kali sampai diberikan selama 12 sampai 18 bulan. Kemudian dilakukan penurunan dosis, dilakukan tapering dose atau dihentikan apabila sudah dicapai kondisi euthyroidisme ya, atau TSH-nya kembali ke kadar normal. Efek pada gangguan ginjal dikatakan dose adjustment not necessary tadi karena eliminasi melalui urin hanya berapa tadi 35% hanya. Jadi dampak pada insufisiensi renal tidak terlalu besar. Efek yang tidak kita inginkan ya bisa macam-macam. Ini ada granulositosis, ada anemia plastik, ada reaksi dermatologik, ada hepatitis, ada poliartritis, apa namanya, gangguan ngantuk ya, drowsiness, fever, demam, nyeri kepala, buyar, rambut rontok, erythema nodosum, bisa ada terjadi reaksi alergi ya, dermatitis eksfoliatif, skin rash, ya, sampai skin ulcers, atau ada pembesaran kelenjar tiroid, peningkatan berat badan, konstipasi, ada traktus gastrointestinal, gerak khususnya mungkin turun ya. Ada gangguan perasaan pengecapan ya, loss of taste. Kemudian bisa ada granulopeni, leukopeni dan juga trombositopeni. Mungkin perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan liver yang parah, dengan gangguan fungsi liver yang akut. Ya. Beberapa di antaranya bisa berakibat fatal yang telah dilaporkan pada pasien dewasa dan anak-anak yang diberikan propil thiourasil. Kemudian selama kita menggunakan obat ini kita perlu untuk memantau dengan cermat gejala tanda-tanda toksik pada liver tadi ya, cedera pada injury pada liver ya. Dengan klinis ada anoreksia, mual, muntah ya. Kelelahan, ada pruritus, urin menjadi berwarna lebih gelap atau ada ikterus, tubuh-tubuh menjadi kekuningan ya, terutama pada pemberian propil thiourasil selama 6 bulan pertama setelah kita memulai terapi ini. Gunakan propil thiourasil untuk pasien-pasien kita yang tidak bisa tidak bisa mentoleransi dengan perawatan lain, misalnya tidak bisa diberikan metimazol, ada kontraindikasi, tidak bisa menggunakan yodium radioaktif, tidak bisa operasi itu bisa macam-macam juga ya. Orangnya takut atau vaskularisasinya yang cukup ada vaskularisasi yang masif, mungkin ya susah untuk operasi. Saya ada pengalaman ketika saya di puskesmas dulu, saya merujuk pasien dengan goiter ya.
kita rujuk, berangkat dari puskesmas, kondisinya sehat-sehat saja. Beberapa hari dapat kabar, dok, pasiennya meninggal. Loh, gak bisa ya? Ya ternyata ini tentu operasi itu sesuatu yang kalau ada kesulitan yang complicated ya, yang complicated untuk dioperasi itu tentu dampaknya sangat ya bisa merugikan itu namanya. Ya toh datang dia berangkat meninggalkan kita kondisinya sehat, kelihatan sehat, segar bugar, cuma di lehernya ada benjolan. Selang berapa hari dapat kabar bahwa tidak bisa tertolong karena perdarahan tidak bisa diatasi. Nah, propyltiouracil mungkin merupakan pengobatan pilihan selama dan sebelum trimester pertama kehamilan. Ini ada hubungan yang kuat antara methimazole dan malformasi kongenital selama trimester pertama. Jadi kalau pada trimester pertama pakai methimazole, kita khawatir nanti ada pertumbuhan yang tidak normal pada janin yang dikandung ibu yang hamil tersebut, ya, maka alternatifnya pakai propyl. Kebalik ya? Oh tidak terbalik. Jadi propyltiouracil ini alternatif kalau tidak bisa kita menggunakan methimazole. Kemudian ada obat-obat untuk menghambat pelepasan hormon. Ya. Jadi di depan saya sampaikan ada yodium. Ya, yodium ini menghambat iodinasi tirosin sehingga akan menurunkan simpanan tiroglobulin. Ya. Dan yodium ini menghambat pelepasan hormon tiroid, meskipun di kalsium itu di Medscape juga mekanismenya tanda tanya. Ya. Yodium digunakan pada krisis tiroid yang fatal, ya, diberikan pada tindakan sebelum pembedahan. Ya, tadi misalnya kalau dari pemeriksaan mungkin di daerah tiroid itu aliran vaskularisasinya tinggi, ya kita tekan dulu vaskularisasi itu dengan memberikan yodium ini. Ya. Penggunaan ya, jangka pendek, kalau tidak responsif ya kalau tidak responsif ya setelah beberapa minggu ya diberikan. Bahasanya agak kacau saya ya. Penggunaan intinya penggunaan jangka pendek ya. Yang ininya mungkin di dalam jatuh nih. Efek samping meskipun ya kecil ya, ada bisul di mulut, ada di tenggorok, ya, ada ruam atau ulcerasi di mukosa mulutnya, ada rasa di mulut, ada ya, yodium kan kandungan logam, jadi ada rasa logam di mulut. Itu untuk gangguan pada tiroid, ya, apakah hipo ataukah hiper. Nah, kemudian pada dekat kelenjar tiroid itu ada hormon paratiroid. Ya, hormon paratiroid ini diproduksi oleh paratiroid chief cell, disekresi sebagai respon terhadap rendahnya kadar kalsium di plasma. Hormon paratiroid itu akan menstimulasi, bekerjanya akan menstimulasi konversi vitamin D ya, dari 25 hidroksi D3 menjadi 1,25 dihidroksi ya, yang di ginjal, sehingga meningkatkan absorpsi ya, reabsorpsi kalsium, akan meningkatkan absorpsi kalsium di traktus gastrointestinal. Ini perubahan
konversinya di ginjal. Ya. Nah, ini efeknya efek ada di traktus gastrointestinal dan ada efek di ginjal. Ya. Di traktus gastrointestinal efeknya akan ada peningkatan absorpsi kalsium di intestinal. Kemudian secara langsung juga di tubulus ginjal ya, akan menstimulasi absorpsi kalsium ginjal dan ekskresi fosfat. Ya. Jadi di tubulus renalis kalsium yang terfiltrasi itu akan dimasukkan ke dalam sirkulasi kembali dengan bantuan 1,25 dihidroksi D. Oh, nggak pakai D3 ini ya. Ya. Kemudian di tulang vitamin D ini akan menstimulasi resepsi osteoplastik di tulang. Ya, mungkin secara skematik mungkin untuk mengingat-ingat, mungkin kalau ya ada yang dengan mudah itu dengan melihat gambar ya. Ini ada efek di sini, efek di sini, ada efek di sini. Jadi tadi paratiroid tadi apa namanya mengubah 25 dihidroksi D3 tadi menjadi 1,25 dihidroksi D yang akan melepaskan kalsium di tulang, akan meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus renalis dan absorpsi di traktus gastrointestinal. Aktivitas biologi hormon paratiroid, ya, gangguannya ya bisa hiper, bisa hipo. Ya. Nah, hormon paratiroid itu tadi di tulang kan menstimulasi osteoblas untuk meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan tulang. Menstimulasi pelepasan kalsium dan fosfat ke dalam darah. Kemudian yang di ginjal meningkatkan reabsorpsi kalsium, menurunkan reabsorpsi fosfat. Sehingga efeknya adalah ada peningkatan kalsium dan penurunan fosfat di dalam plasma darah. Kemudian yang di usus akan meningkatkan reabsorpsi kalsium melalui vitamin D-nya tadi. Nah, tergantung hiper atau hipo, maka kondisi ini akan bolak-balik. Ya. Kalau hiper tentu stimulasinya sangat kuat. Kalau hipo tentu stimulasinya sangat rendah, gitu ya. Sehingga efeknya kalau hiper, karena ini absorpsinya banyak, resepsinya banyak, pelepasan dari tulang banyak, tentu kalsiumnya akan menjadi di plasma menjadi tinggi. Kalau hipo tentu akan menjadi rendah. Ya. Ini mekanisme pengaturan dengan kalsium ya. Kalsium tinggi akan berikatan dengan reseptor yang akan ada reaksi intraseluler yang berhubungan dengan pelepasan paratiroid hormon. Ya, cerita panjang lebarnya nanti dibaca lagi. Pada hiperparatiroid, obat yang mungkin bisa digunakan ada estrogen, ada bifosfonat, ada kalsitonin, ada salin diuresis, ada glukokortikoid. Tapi mungkin secara farmakologis yang banyak kita jumpai adalah dua ini, ada bifosfonat dan kalsitonin. Jadi hiperparatiroid tentu kalsiumnya akan tinggi. Jadi terapi pada hiperkalemi itu bisa kita meningkatkan ekskresi kalsium. Jadi yang kita berikan adalah kita memberikan NaCl ya, normal salin, dan kita berikan diuretik loop diuretik.
diuretik paksa ya. Jadi kita berikan infus normal salin, kemudian dilakukan diuresis paksa, maka kalsium ini akan ikut keluar melalui ginjal. Ya. Kemudian menurunkan resorpsi tulang. Nah, untuk menurunkan resorpsi tulang, tadi di slide sebelumnya ada bifosfonat, ada kalsitonin. Ada juga gallium, ada filamesin. Tapi tadi yang saya tandai bifosfonat dengan kalsitonin yang mungkin di klinik lebih kalau saya di sini itu yang sering kita jumpai. Ya. Untuk menurunkan absorpsi di traktus gastrointestinal, ya, ketika kalsiumnya tinggi, supaya tidak tambah tinggi, kita hambat absorpsi di traktus gastrointestinal. Ya, bisa menggunakan glukokortikoid ya, pada pasien dengan vitamin D yang berlebihan dengan kondisi limfoma. Kemudian mungkin kita bisa menggunakan senyawa untuk mengikat kalsium, ada teknik chelasen. Jadi kalsium itu diikat dengan beta ya, atau dengan fosfat. Kita berikan sentrafit. Atau kita keluarkan kalsium itu dengan cuci darah, dengan dialisis. Ya, dengan dialisis. Nah, yang bifosfonat, ya, bifosfonat ini mekanisme aksinya, dia akan mengikat kristal hidroksiapatit di tulang dan menghambat resorpsi tulang yang dimediasi oleh osteoklas. Ya, bifosfonat. Sehingga akan mengurangi pelepasan mineral dan kolagen atau kerusakan matriks di tulang. Kemudian farmakokinetiknya bifosfonat kalau kita berikan secara peroral, ya, absorpsinya rendah ya, ketersediaan hayati pada kondisi puasa ya, wanita kira-kira hanya 0,64%. Yang laki-laki lebih rendah 0,59%. Dan bioavailability itu akan turun, akan berkurang dengan pemberian bersamaan dengan makanan ya, dan bisa turun sampai 60%. Setelah diabsorpsi akan mencapai target organnya dengan onset kira-kira 3 minggu dan durasinya bisa 12 sampai 30 minggu ya, beberapa dosis. Untuk distribusi setelah diabsorpsi kemudian akan masuk ke dalam plasma. Di dalam plasma sebagian terikat dengan protein plasma ya, sedang sekitar 78%. Ya. Nah, cuman volume distribusi cukup luas 28 liter yang tidak termasuk di dalam tulang. Efek samping penggunaan bifosfonat yang bisa kita jumpai ya mungkin itu urutan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikitnya. Mungkin ada nyeri perut, nyeri muskuloskeletal, ada regurgitasi asam, perut, kembung, mual, dispepsia, ya. Bisa ada sembelit, ada diare, ada nyeri kepala, ada probos esofagus, lebih sedikit lagi ada muntah, kesulitan menelan, disfagia, atau ada kram perut, ada distensi di perut. Kontraindikasi yang mungkin kita perlu hati-hati kalau mau memberikan bifosfonat pada klien kita, pada pasien kita. Kalau ada riwayat alergi, ada hipersensitivitas, ya jangan kita berikan. Kemudian kalau ada kondisi hipokalsemia, ya, ini untuk menurunkan kalsium kita berikan pada orang hipokalsium, nanti tambah hipokalsemi, kejang dan seterusnya.
kelainan esofagus yang menunda pengosongan esofagus, ya, seperti struktur, ada kalasia, ya. Jadi kondisi yang menghambat pengosongan esofagus dengan kita gunakan ini. Ya. Kemudian ketidakmampuan untuk berdiri atau duduk tegak selama 30 menit. Ya. Terkait pelemahan otot mungkin ya, ada tadi kalsium yang rendah atau hal yang lain. Kemudian obat yang lain ada kalsitonin. Kalsitonin ini menghambat resorpsi tulang, osteoplastik, menurunkan kalsium serum, meningkatkan ekskresi fosfat, kalsium, natrium, magnesium, dan kalium oleh ginjal dengan menurunkan reabsorpsi tubuler. Jadi dengan kalsitonin ini tidak hanya kalsium saja, tapi garam-garam lain ada yang ikut dikeluarkan. Ada fosfat, ada natrium, ada magnesium, ada kalium. Jadi mungkin ya harus hati-hati. Ya, nanti ada efek yang tidak kita inginkan dengan bersamanya ekspresi garam tersebut. Pada pemberian peroral, absorpsi durasi kerja ya pada hiperkalsemi 6-8 jam. Absorpsinya cukup baik, seingat saya ya. Waktu puncak plasma nanti dicek di Kacung atau di Medscape atau yang lain. Waktu puncak plasma 15-25 menit. Ya. Kemudian 31-39 menit kalau diberikan secara intranasal. Kalau diberikan melalui intranasal maka absorpsinya cukup rendah, ya, 3%. Onset kerjanya pada hiperkalsemia, pemberian intramuskuler atau sebutan, efek awalnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam, kemudian efek maksimalnya akan dicapai sampai 30 minggu. Pada penyakit pecit beberapa bulan hingga 1 tahun untuk gejala neurologis untuk bisa membaik. Metabolisme tidak ada data ya, tapi eliminasinya ini dikeluarkan melalui ginjal dengan waktu paruh 43 menit dengan ekskresi melalui urin. Kalau tadi kondisi hiperparatiroid, kalau kebalikannya hipoparatiroid, ya, terapi utama adalah pemberian garam kalsium dan vitamin D. Hipokalsemia yang akut berat, nah, dengan tetanus mungkin kita bisa berikan kalsium glukonat secara intravena 10%, ya, 10 ml, kemudian 10% 20 ml dengan cairan intravena 500 ml selama 6 jam. Jadi loading, ya, loading satu flash, CA glukonat 10%, kemudian dua flash dimasukkan ke dalam cairan intravena selama 6 jam. Pada hipokalsemik yang kronik, vitamin D untuk meningkatkan absorpsi kalsium atau kita berikan suplemen kalsium. Kemudian obat yang lain adalah kalsitriol, atau kalsitriol itu analog dari vitamin D. Di kalsitriol itu merupakan metabolit yang kuat untuk bentuk aktif vitamin D yang
pada gilirannya akan mengendalikan, akan mengontrol reabsorpsi kalsium di ginjal, di usus, menurunkan kadar fosfat serum yang berlebihan, resorpsi di tulang, dan kadar hormon paratiroid. Kalsitriol diabsorpsi konsepnya kira-kira 2-6 jam kalau kita berikan secara per oral. Waktu plasma puncaknya dicapai 3-6 jam. Kemudian lama berefeknya bisa 3-5 hari, ya, baik pemberian per oral maupun secara intravenus. Setelah diabsorpsi, maka kalsitriol akan masuk plasma dengan ikatan protein yang cukup tinggi sampai 99%. Metabolisme menjadi 2,4 hidroksilase menjadi asam kalsitrat, dihidroksilasi dengan 24 hidroksilase menjadi asam kalsitrat, juga dengan lakton, ya, menjadi cincin vitamin D lakton. Kemudian akan dikeluarkan, dieliminasi. Untuk eliminasinya tes setengahnya 5-8 jam pada dewasa, dan pada anak-anak lebih panjang sampai 27 jam. Untuk ekskresinya sebagian besar dikeluarkan melalui feses dan sekitar 16% dikeluarkan melalui urin. Efek yang tidak kita inginkan dengan penggunaan kalsitriol ini, ya, mungkin ada ya ini frekuensi kejadiannya tidak disebutkan. Ada nyeri perut, ada apatis, ada kenaikan blood urea nitrogen dan kreatinin, ada aritmia jantung, ada sembelit, mulut kering, dehidrasi, penekanan pertumbuhan, ada nyeri kepala, hipertermi, hiperkalsemi, hiperkolesterolemi, hipermagnesemi, hiperfosfatemi, hipertensi, penurunan libido, rasa metalik, ya, nyeri otot atau tulang, dan ini lebih kecil lagi. Kontraindikasi dan hiperkalsemi atau ada bukti adanya toksisitas pada vitamin D, maka jangan diberikan kalsitriol. Pada hipersensitivitas terhadap kalsitriol atau analog vitamin D lain atau bahan-bahan lain juga kita harus hati-hati untuk tidak memberikannya. Kemudian kalsium glukonas. Kalsium glukonas ini merupakan komponen mineral tulang, ya, kofaktor dalam reaksi enzimatik dan penting untuk transmisi saraf, ada kontraksi otot, dan banyak jalur transduksi sinyal intraseluler. Kalsium glukonas kalau kita berikan secara per oral, maka absorpsinya memerlukan bantuan vitamin D. Jadi penyerapan absorpsi akan meningkat dengan kondisi asam, ya. Oleh karena itu bisa diberikan 1-2 jam setelah makan. Karena kalau kita makan maka lambung akan ada sekresi asam sehingga kondisi asam itu akan meningkatkan kinetik kalsium glukonas ini. Kemudian distribusi, setelah diabsorpsi kalsium glukonas akan terikat protein cukup rendah, ya, sekitar 45% terutama pada albumin. Untuk eliminasinya kalsium glukonas diekskresi sebagai feses sebagai garam kalsium yang tidak terserap, sekitar 80%, dan dikeluarkan melalui urin sekitar 20%. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk obat-obat yang kita pakai pada gangguan tiroid dan gangguan paratiroid. Masih terhubung ini? Masih dokter.
Tidak hilang ya suara saya? Boten, Dok. Putus-putus? Tadi tidak putus-putus? Atau suaranya tinggi rendah? Boten, Dok. Aman. Boten, aman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama.